Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama saya, si tukang oprek. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan materi persiapan kursus yang mana kemarin kita sudah kupas tentang komponen elektronika yang ada di HP, yaitu kapasitor. Nah, sekarang kita bahas tentang resistor ya. Resistor ini kodenya adalah R. Kita tulis lagi ya, resistor. Simbol kodenya itu R. Simbolnya itu adalah seperti ini. Ya. Simbolnya seperti ini. Tentunya kalau kita melihat simbol seperti ini, berarti kita bisa memahami bahwa komponen elektronik ini yaitu semikonduktor. Ya, konduktor itu apa? Benda yang bisa dialiri listrik gitu ya, yang bisa dialiri tegangan, yaitu konduktor. Kenapa jadi semikonduktor? Yaitu konduktor yang tidak tulen ya, karena dipengaruhi oleh kapasitasnya ya di sini ya. Kapasitasnya ini yaitu ya dipengaruhi oleh bahan-bahannya ya, yaitu bahan-bahan resistor itu yang sering dijumpai, yaitu bahannya ada yang dari karbon, ada yang dari metal film, ada juga dari kawat lilitan ya, berupa lilitan. Yang biasanya yang lilitan ini yang ada di resistor yang kapur ya, kalau di barang elektronik yang besar. Cuman kita tidak bahas masalah ini ya, cuman ini sekedar bocoran aja ya. Kenapa resistor ini termasuk kategori komponen pasif? Mengapa resistor termasuk jenis komponen pasif? Karena resistor tidak bisa menguatkan tegangan ataupun arus. Nah, fungsi utama dari resistor adalah untuk menghambat tegangan ataupun arus yang mengalir melewatinya, sehingga disebut hambatan. Jadi misalkan A di sini ampernya 5 ampere, dengan melewati resistor ini dia tidak menjadi 5 ampere lagi ya. Misalkan di sini tegangannya 5 volt, maka di ujung ini tegangannya tidak menjadi 5 volt lagi. Dia menahan ya, maka sebagian orang menyebut gitu kan, resistor itu adalah tahanan, bisa menahan gitu ya, bisa menahan tegangan, bisa menahan arus, bisa menahan sinyal audio. Misalkan suara audio ini terlalu keras ya, over misalkan, nah bisa ditahan dengan resistor supaya suaranya tidak over ya, tidak clipping misalkan. Ada juga kalau di radio, di tip atau di ampli itu ada yang diputar ya, itu termasuk resistor ya, yaitu potensiometer ya. Itu sebenarnya resistor yang tidak
resistor yang bisa diubah ya, itu termasuk resistor juga itu sebenarnya gitu ya. Cuman kita tidak membahas ke situ ya, membahas kita yang ada di mesin HP ini. Resistor itu ada hitung-hitungannya, maka kita tidak bisa sembarang ganti ya, tidak bisa sembarang kita ngawur gitu kan, pasang asal aja, enggak, ada hitung-hitungannya, yaitu satuannya itu adalah ohm, lambangnya yaitu omega. Nah, satuannya itu adalah ohm. Ohm, udah gitu kilo ohm, mega ohm. Hitung-hitungannya sama seperti kapasitor yang kemarin ya, yang kita bahas, sama secara kalkulasinya ya. Kita sederhanakan aja, ibaratnya seperti ini ya pemahamannya, supaya lebih paham, mudah dimengerti tentang resistor ini. Contoh seperti ini, di sini 0 ohm, misalkan titik sini dari 0 ohm ya, 0 ohm. Nah, misalkan di titik sini menjadi dari 0 ke 1, misalkan 1 ohm. Kita bulatkan aja ya, ada 1, ada 2, ada sekiannya ya, kita bulatkan aja di 10 ohm. Di sini 100 ohm. Di sini 1000 ohm. Nah, 1000 ohm ini sudah berubah nilainya menjadi sama dengan gitu ya, bukan berubah, sama dengan 1000 ohm ini sama dengan 1 kilo ya, 1 kilo ohm. Naik lagi 10 kilo ohm, naik lagi 100 kilo ohm, naik lagi 1000, maaf ya goyang-goyang, kilo ohm. Nah, atau sama dengan 1000 kilo ohm sama dengan 1 mega. Satu mega, 2 mega, dan selanjutnya. Nah, diibaratkan seperti ini ya, kalau misalkan kita mempunyai resistor 1 kilo ohm ya, sama dengan jarak dari 0 sampai sini ya, tuh nilainya 1 kilo ohm. Diibaratkan bentangan tali ya. Ya, maka bila mana di PCB, di mesinnya membutuhkan 10 kilo ohm, eh 10 ohm, maka harus diganti. Kalau misalkan tidak dapat 10 ohm, maka minimal kita mengganti yang mendekati ya, misalkan 8 ohm atau misalkan 9 ohm atau melewati 10 ohm, 11 ya, yang mendekati kategori 10 ini ya. Jadi jangan diganti yang 10 kilo. Nilai resistansinya sudah lain gitu ya.
ibarat ini. Nah, ini cara mudah memahami resistor ya, seperti ini. Kalau kemarin kapasitor yaitu semakin dari Pico semakin ke nano, dari Pico ke nano semakin rapat, ke mikro semakin rapat. Nah, kalau resistor ini semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh ya. Begitu. Jadi misalkan di PCB-nya ada nilai 1 mega, nah jangan diganti dengan 1 kilo. Minimal yang mendekati 1 mega itu berapa gitu ya. Nah, begitu pemahamannya. Kenapa saya bahas gitu kan? Karena untuk menunjang kinerja kita ya. Jadi kita tidak asal ganti dan tidak bingung ya. Benar nggak nih kita mengganti ya. Jadi basicnya seperti ini pemahamannya. Ini seperti tangga ya, terus dari kilo, mega ya. Nah, jadi perhatikan di skema atau di mesin komperen ya. Tanda resistor ini rusak ya. Resistor ini bisa rusak karena fisik. Itu sudah biasa ya, misalkan terkena tegores, misalkan tercongkel atau terkena air, korosi ya. Nah, kalau misalkan rusak karena kinerja, dia akan nilainya, misalkan ini 1 nilainya akan berubah ya. Dia akan menjadi 2 menjadi 3 ya, begitu ya. Nilainya akan berubah, maka kinerjanya akan berubah juga ya. Karena HP ini adalah perangkat digital ya. Kalau perangkat digital, dia ada problem sedikit aja, 0,0 aja bisa membaca lain ya jadinya. Gitu. Jadi harus tepat. Jadi begitu pemahamannya. Jadi tidak boleh sembarang ganti. Harus minimal mendekati ya. Mendekati yang dibutuhkan. Jadi kilo, mega. Nah, jadi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh ya. Kalau kapasitor semakin rapat, semakin rapat, semakin rapat. Walaupun semakin rapat, tetapi dia tidak terhubung langsung ya. Kayak gitu. Kalau ini walaupun jauh gitu kan, tetapi dekat karena dipengaruhi oleh bahannya ya. Dipengaruhi banyaknya bahan ya. Kita tidak membahas itu. Cuman begitu ya pemahamannya, supaya tidak pusing gitu ya. Mengapa harus dipelajari? Yaitu tadi supaya kita tidak asal fitnah, ibaratnya begitu ya. Nah, resistor ini ada juga yang bentuknya serupa tapi tak sama ya. Resistor termistor. Nah, termistor ini adalah thermal resistor ya. Dia kerjanya, fungsinya sebagai sensor suhu ya. Dia sensor suhu. Misalkan HP terlalu panas, dia menginformasikan ke sistem bahwa HP ini panas sekian ya. Atau suhu dingin misalkan. Nah, dia menginformasikan ke sistem sekian ya. Nah, yaitu termistor juga terbagi 2, yaitu ada yang NTC, ada juga yang PTC ya. Kepanjangannya bisa dilihat di googling ya, di Google ya. Cuman ini kerjanya sama-sama suhu ya,
sama-sama dipengaruhi oleh suhu. Nah, contoh kasus misalkan ada HP kasusnya terbaca suhu terlalu panas, suhu terlalu dingin misalkan. Nah, itu padahal HP tidak panas dan tidak dingin ya, tidak meriang. Kenapa itu terjadi ya? Kemungkinan yang rusak yaitu sensornya ya, termistornya, atau komponen lain yang dilewatinya, komponen pendukungnya, atau juga IC kontrolnya ya yang bermasalah. Cuman secara garis besar yaitu bagian termistor. Nah, itu untuk sensor suhu. Ada juga resistor sebagai sensor cahaya, yaitu LDR. Dia LDR ini terpengaruh oleh cahaya ya. Contoh misalkan di mode HP yang misalkan di tempat gelap, dia ada otomatisnya ya. Di tempat gelap dia cahayanya agak redup. Terus di tempat terang cahayanya nih lebih terang ya, supaya terlihat gitu kan. Nah itu dipengaruhi oleh sensor LDR. Itu kategorinya masih resistor ya. Atau di HP jadul. Nah, di HP jadul, di HP Symbian atau di HP Cinitnit ya yang menggunakan keyboard. Nah, dia ada juga menggunakan sensor LDR ya. Bila mana gelap, otomatis keyboardnya itu akan menyala ya. Kalau siang otomatis mati gitu ya. Nah, itu bagian dari resistor juga. Nah, pada resistor yang berdaya tinggi, jadi nggak semua resistor itu seperti resistor biasa. Ada juga resistor yang berdaya tinggi. Contoh ini yang kawat ini, yaitu berdaya tinggi, wattnya besar. Nah, biasanya dituliskan di badannya itu tertulis ya. Contohnya yaitu ini, resistor SUN. Jadi resistor SUN ini tidak sembarang resistor. Tidak sembarang resistor dan tidak sembarang bisa dijumper ya. Tidak bisa sembarang dijumper karena resistor ini adalah sensor kapasitas baterai ya. Untuk membaca persentase baterai ya yang dikontrol oleh IC BenQ ini ya. Orang bilang IC baterai. Nah, coba kita lihat di skema biar tambah jelas ya. Mana skemanya? Kita dulu lihat di dekat konektor baterai ya. Ada yaitu R1032. R1032. Nah, ini adalah R1032. Ya, nilainya adalah 0,01 ohm. Toleransinya 1%. Nah, bisa kita lihat di sini. Tegangan baterai plusnya itu masuk ke sini. Ya. Melewati resistor ini. Tuh. Nah, ini katanya Bang ada masuk ke sini Bang. Ke IC ini. Nah, itu dia. Ini adalah sebagai IC control. IC control membaca perbandingan ya. Perbandingan ini. Tegangan masuk dan tegangan keluar. Ya. Coba aja lihat jalur yang masuk ke IC ini, dia pasti jalurnya kecil, bahkan tidak terlihat mungkin ya. Nah, kalau arus besar, nggak mungkin dia kecil, pasti ini nggak kuat, putus ya. Ini sekedar untuk membaca, gitu ya.
arus yang sebenarnya adalah melewati resistor ini, yaitu resistor shunt. Nah, jadi resistor ini tidak bisa di jumper langsung ya, karena kalau di jumper, nah gimana untuk membacanya? Dia bingung ya. Untuk tegangan membaca voltasenya, berapa kapasitas baterai, sisa baterai ya. Nah, dari sini baru masuk ke IC charge ya, masuk ke IC charge, dari IC charge di switch gitu kan menjadi pieces ya. Nah, jadi ini resistor yang paling besar ya di mesin HP. Nah, R-shunt ini dia tidak melulu di tegangan plus baterai aja ya. Coba kita lihat ya di konektor baterainya. Ini adalah konektor baterai. Ini negatifnya ke ground. Nah, dia positifnya yang masuk ke R-shunt tadi ya. Nah, P-batt plus ya, yang masuk ke sini P-batt plus. Ada juga R-shunt-nya itu di kaki negatif ya. Jadi negatifnya enggak langsung kaki konektornya itu, yaitu melewati R-shunt juga ya. Nah, jadi R-shunt itu tidak boleh, sekali lagi tidak boleh di jumper ya. Dan nilainya pun 0,01 ohm ya, sangat kecil ya. Dari 0,0 ohm, sedikit gitu ya. Walaupun sedikit tetapi ada nilainya ya. Itulah perangkat digital ya. Nah, sedikit aja bisa terbaca gitu kan, terbaca mempengaruhi persentase. Apalagi yang kiloannya besar ya. Misalkan 1 kilo diganti ke 10 kilo. Nah, itu sungguh keterlaluan. Ya kan? Gitu ya. Nah, itu pengertian resistor ya. Nah, di sini resistor ini sebenarnya nilainya kurang lebih kayak di jumper, tetapi ada nilainya ya. Jadi tegangan yang lewatnya itu tidak terpotong dan arusnya pun tidak terpotong ya. Nah, itu adalah resistor, yaitu resistor shunt. Ditulisnya shunt. Gimana nih tulisan tuh? Shunt. Ya, resistor shunt. Nah, gimana? Ada sedikit gambaran ya untuk pengertian resistor. Mudah-mudahan sedikit membantu ya. Jadi lanjutannya nanti untuk pengertian resistor kita praktekkan ya, sama kapasitor juga kita praktekkan, yaitu sistemnya itu ada sistem analog dan sistem digital begitu ya. Nah, kita praktekkan di sistem analognya ya nanti, karena beda sekali ya. Kalau analog misalkan suara audio misalkan ya, nada suara tinggi, suara rendahnya itu bisa dipengaruhi oleh komponen elektronik ya. Itu dengan sistem analog. Beda dengan sistem digital. Dengan sistem digital, frekuensi audio bisa dirubah juga ya. Bisa nada tinggi diperbesar atau diperkecil, nada rendahnya bisa diperkecil, diperkuat, diperendah gitu ya. Nah, bisa dengan sistem digital. Tetapi sistem digital ini tidak bisa langsung ya tanpa ada sistem analog ya. Jadi di sini ada analog dan digital ya. Gitu. Cukup sekian dulu untuk pengertian resistor kali ini ya. Mudah-mudahan bisa membantu untuk rencana menjadi seorang teknisi tulen ya. Persiapan untuk kursus. Jadi waktu nanti kursus tidak buang waktu
tidak membuang waktu gitu ya. Jadi kita fokus ke tahap selanjutnya ya, karena kita sudah punya basic elektronik ya, pemahaman komponen elektronik secara mendasar ya. Menurut saya udah cukup ya, pemahaman dengan memahami apa yang saya paparkan ini, insya Allah udah cukup untuk basic ya. Tapi untuk misalkan untuk menggali lebih dalam lagi, bisa tonton video-video itu ya di Google ya, banyak sekali keterangan-keterangan ya, untuk memperluas lagi, untuk mempertajam lagi ya, untuk memahami lebih lanjut lagi tentang resistor ya. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.